Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKI semester 4 kelas A dan B. Hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munata 2 pada pertemuan ke-9 ya. Setelah minggu lalu kita sudah melaksanakan ujian tengah semester atau penilaian semester tengah semester yang kalau dilihat secara keseluruhan UTS pelaksanaannya berlangsung dengan lancar. Alhamdulillah. Dan berdasarkan nilai yang sudah saya koreksi dan sudah saya share di GCR, kesimpulannya adalah secara umum nilai kalian cukup bagus, cukup baik dan amat baik. Karena saya lihat total dari seluruh mahasiswa yang mengikuti MK ini, untuk yang kelas A itu total ada 25 orang. Dan nilainya, skornya tinggi ya, skor 95, jumlahnya ada 17 orang. Sedangkan yang skornya 90 ya ada 4 orang. Nah, ada satu orang yang nilainya rendah. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Evaluasi di kalian masing-masing kira-kira sebaiknya apa. Sedangkan untuk kelas B, total mahasiswa yang ada 29 orang. Dan yang nilainya 95, skornya 95 itu ada 22 ya, alhamdulillah. Sedangkan yang nilainya 90 itu ada 4 orang. Dan ini juga perlu jadi catatan ya, ada mahasiswa yang skornya 85. Ada 2 orang. Nah, pertanyaannya kenapa Pak? Kalau misalnya 85, nah, saya jelaskan ya. Salah satu sebabnya adalah yang bersangkutan itu tidak mengikuti ketentuan penggunaan email kampus. Nah, itu ya. Ingat, absen atau UTS dan juga absen otomatis ya. Itu wajib menggunakan email kampus. Sedangkan 2 orang ini di HKIB, saya tidak menyebutkan namanya, itu menggunakan email umum gmail.com. Nah, jadi tidak terdeteksi oleh sistem di GCR sehingga dikosongkan oleh GCR. Bukan saya loh ya, bukan saya. Dikosongkan. Tapi saya tetap memberikan nilai awalnya. Terus saya cek kok kosong ini ya. GCR kok mengatakan tidak terkumpulkan. Kenapa? Lalu saya cek ulang, saya dicek. Saya lihat, oh ternyata 2 orang ini menggunakan email umum gmail.com. Nah, pantas saja dia tidak merespon, tidak memberikan nilainya karena yaitu emailnya bukan email domain Queen Banten. Nah begini ya, GCR kita itu terafiliasi langsung ke Google. Jadi Queen Banten itu bekerja sama dengan Google untuk membuat kelompok kelas atau Google Classroom yang secara khusus di-approve oleh Google sehingga dia bekerja sama.
Jadi domain uinbanten.ac.id itu oleh Google di-approve sehingga dia bisa Google bisa menyediakan space-nya untuk kegiatan perkuliahan di kampus kita. Ya. Karena itu seluruh email kampus atau mungkin eh, domainnya Google Classroom itu bekerja sama sehingga nanti dalam membuat apa misalnya ada ujian online itu akan terkoneksi dengan Google dan bisa digunakan untuk kegiatan perkuliahan. Contoh nilai nilai ujian online menggunakan Google Form. Nah, pada saat saya mengoreksi Google Form itu nanti ketika sudah selesai saya bisa impor nilai tadi itu ke Google Classroom. Nah, kalau ada kerjasama antara Uinbanten dengan Google, itu bisa diimpor. Kalau tidak, ya tidak bisa, harus satu-satu. Itu keuntungannya kalau kerjasama dengan Google dan Uinbanten. Sehingga akibatnya adalah, jadi kalau email yang digunakan, emailnya Uinbanten, masuk ke dalam Google Classroom dan mengikuti ujian melalui Google Form, itu bisa terkoneksi. Jadi bisa di-upload, bisa diterima oleh Google. Tapi kalau yang tidak menggunakan email kampus, bisa ikut. Tapi dia tidak terdeteksi dan tidak di-approve oleh Google. Hanya dua orang tadi itu mengalami kesulitan dalam mendapatkan nilai. Akhirnya saya udah buat kebijakan dah. Oke lah kalau gitu. Khusus dua orang ini saya kurangi nilainya menjadi skor 85. Karena alasannya dia tidak mengikuti aturan. Yang sudah saya umumkan dari awal ya, wajib menggunakan email kampus. Domainnya @uinbanten.ac.id. Yaitu. Jadi lain kali untuk puas yang akan datang, pakailah email kampus. Nah, dua orang ini saya kira sudah punya. Cuma karena teledor tidak teliti, jadinya akhirnya pakai email umum. Ya, itu ya secara keseluruhan kesimpulan saya mengenai hasil UTS kalian HKIA dan B. Dan secara umum semuanya berlangsung lancar dan alhamdulillah nilai yang kalian dapatkan juga baik dan cukup baik, amat baik ya. Tinggal perbaikan-perbaikan di beberapa porsi dan beberapa bagian ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan untuk hari ini pertemuan ke-9. Kita akan membahas materi tentang eh, nusyuz, syikok, dan fungsi hakamai. Oke ya. Sekarang kita langsung ke modul. Nah, ini dia ya. Oke, nusyuz, syikok, dan fungsi hakamai. Dan perlu saya umumkan bahwa nanti setelah ini akan ada tugas yang akan saya berikan buat kalian dan silakan dikerjakan dengan batas waktu 1 minggu. Ya. Oke, kita langsung ke bahan kajiannya apa? Bahan kajiannya itu adalah pengertian usus, kedua pengertian syifaq, dan pengertian hakamai dan tugasnya. Oke, baik. Langsung ke pengertian nusyuz. Apa itu nusyuz? Nusyuz secara bahasa adalah membangkang atau durhaka atau apa kata orang Jawa itu ngambek, ngambekan, ngamukan, marahan, gitu ya. Sedangkan secara istilah di Baba Zuhaili halaman 338 disebutkan nusyuz adalah maksiatul zaujati ila zauji fima yajibu alaiha, yaitu pengingkaran istri terhadap perkara yang harusnya dilaksanakan oleh istri, yang wajib bagi istri.
Jadi pengingkaran itu adalah inti dari nusyuz. Jadi seorang istri nusyuz itu berarti seorang istri menolak atau tidak mau mengerjakan kewajiban. Apa saja yang termasuk kategori nusyuz? Yang pertama adalah istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan istri. Atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Itu yang pertama ya, pindah, tidak mau pindah. Mau aku. Yang kedua, apabila keduanya tinggal di rumah atas seizin istri, kemudian pada satu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami. Jadi suaminya manut kata istri. Padahal suami punya wewenang yang besar untuk menentukan. Yang ketiga, istri menolak ajakan suami untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas. Dan yang keempat, apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya, meskipun itu wajib seperti haji, tapi karena tidak bersamaan dengan istri dengan suami, maka perjalanan itu menjadi haram. Dan istri membiarkan, istri mengabaikan itu. Nah, itu dia. Termasuk nusyuz. Nah, bagaimana sikap suami menghadapi nusyuznya istri? Nah, bagaimana sikap suami itu nanti akan saya jadikan tugas. Ya, jadi kalian akan saya berikan tugas menerjemahkan kitab Wabah Zuhaili halaman 338 sampai 340 yang menjelaskan tentang sikap suami yang harus dilakukan ketika menghadapi nusyuznya istri. Ya, berikutnya syikok. Apa itu syikok? Syikok adalah an-niza'u asyadidu bisababit ta'ni fil karohah, yaitu an-niza, pertikaian, asyadidu yang keras, yang tinggi tensinya, bisababit ta'ni, sebab merendahkan fil karomati kepada harga diri masing-masing. Jadi berkelahi atau bertengkar, berselisih yang hebat antara suami dan istri. Itu syikok. Dan juga ad-doror, syikok dan ad-doror. Apa itu doror? Yaitu idza uzzauji li zaujatihi bil qauli aw bil fi'li. Yaitu menyiksanya suami kepada istrinya bil qauli dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, atau bil fi'li atau perbuatan. Ya, dengan ucapan mencaci maki, menghina, mengejek, menistakan, atau dalam perbuatan menyakiti, melakukan KDRT dan lain sebagainya. Itu syikok. Kalau khusus masih perbuatan istri yang membangkang. Tapi kalau syikok, suami istrinya bertarung hebat, gitu ya. Bertarung hebat baik secara fisik maupun verbal. Nah, sikap itu ada ketentuannya kah? Ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabir. Wa in khiftum, jika kalian khawatir syuqaqa bainihima, terjadi perselisihan, persengketaan, pertentangan yang hebat di antara suami istri, fab'atsu, maka Allah memerintahkan agar utuslah hakaman, seorang juru damai,
min ahlihi dari pihak laki-laki, wahakaman dan juru damai, juru runding min ahliha dari pihak perempuan. Jadi dua-duanya menginginkan hakam untuk berunding, untuk mencari jalan penyelesaian. Yurida islah. Jika kedua suami istri tadi menghendaki islaha perdamaian. Wafiqillahu bainahuma, maka Allah akan memberikan petunjuk atau memberikan taufik kepada kedua. Ya, itu penjelasan Al-Quran mengenai syiqaq dan harus ada solusinya. Nah, solusinya adalah suami menginginkan hakam, istri juga menginginkan hakam. Nah, ayat tadi itu, An-Nisa ayat 35 itu kelanjutan dari ayat 34 ya, yang sudah menjelaskan tentang apa? Tentang sikap suami ketika menghadapi nusyusnya istri ya. Ada Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 menjelaskan tentang bagaimana caranya Islam, caranya Allah mengatur agar nusyusnya itu bisa berkurang tensinya. Allah sudah memberikan jalan. Ada ayatnya, surat An-Nisa ayat 34. Saya sengaja tidak tampilkan ya karena ini apa? Kan jadi tugas ya. Yang jelas ayatnya begini. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Wa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Nah, itu poinnya ya. Cara Allah memberikan solusi agar khususnya istri eh, tidak eh, tidak tidak berlanjut atau selesai, gitu ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya 35 menjelaskan tentang apa? Solusi jika kedua suami istri itu bertengkar, berselisih, bahkan sampai adu fisik, maka solusinya Allah ya sudah kirimkanlah hakam yang bertindak sebagai juru damai atau juru runding untuk menyelesaikan masalah suami istri tadi. Atau istilah sekarang mediator. Kalau mediatornya versi Allah ya ada perwakilannya. Tapi kalau mediator di era sekarang, di era Perma nomor 1 tahun 2010, kalau nggak salah ya, itu mediatornya satu, bukan dari orang yang diutus oleh suami istri, tapi dari pihak yang kompeten dan eh, independen atau tidak terafiliasi terhubung dengan kedua belah pihak. Siapa dia? Bisa jadi mediator yang bersertifikat atau hakim yang tidak menyidangkan perkara sengketa ini. Itu dia mediator. Apa fungsi hakamain? Kita lihat. Fungsi hakamain itu artinya juru damai. Jadi hakamain itu adalah juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan di antara suami istri. Dan mereka harus bersih dari kepentingan pro pihak tertentu. Harus mereka bersih, harus mereka steril dari kepentingan masing-masing yang membawa perkara itu. Karena mereka memang tujuannya untuk mendamaikan. Jadi mereka tidak melihat siapa salah, siapa benar, tapi mencari jalan tengah dan titik temu. Ya. Nah, dasarnya adalah sama ayat 35 surat An-Nisa itu tadi yang sudah saya sebutkan.
Dan bagaimana pandangan ulama mengenai arti hakam yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 35 tadi? Ada ulama yang berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, kemudian sebagian pengikut Imam Hambali, dan juga qaul qadimnya Imam Syafi'i, hakam itu berarti wakil. Jadi wakil itu bagaimana? Wakil itu tidak boleh menjatuhkan kalam. Karena cuma wakil, cuma representator, perwakilan, bukan yang menjadi fokus utama atau menjadi pelaku atau mungkin menjadi faktor yang menentukan atau hakim. Artinya wakilnya hanya menyampaikan dan tetap harus mendapatkan persetujuan pihak yang berperkara, misalnya suami. Demikian juga hakam dari pihak istri. Tidak boleh mengajukan hulu sebelum mendapat persetujuan dari istri. Ya, karena dia cuma wakil. Nah itu pandangan Abu Hanifah, Hambali, dan kaul qadimnya Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Malik, kemudian sebagian dari pengikut Imam Hambali, dan kaul jadidnya Imam Syafi'i, hakam itu juga sebagai hakim. Artinya dia hakam juga bisa memberikan putusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami istri yang sedang berselisih, apakah berdamai atau lanjut keputusan perceraian. Jadi ya dia langsung hakim. Artinya ya hakam itu bisa diambil dari pihak keluarga, bisa juga diambil dari pihak yang mengadili atau qadhinya. Sehingga dia bisa langsung memutuskan, oh kalau sudah bisa didamaikan lagi, ya sudah langsung putuskan, langsung ajukan dan bisa diambil keputusan. Itu dia ya pandangan ulama mengenai status hakam. Nah sekarang syarat-syarat hakamain. Hakamain itu dua hakam. Apa saja syarat-syaratnya? Satu, harus berlaku adil di antara pihak yang berperkara. Jadi harus adil, jangan berat sebelah, jangan condong pada pihak tertentu. Harus bersikap netral dan adil. Kedua, mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas tanpa pamrih. Harusnya seperti itu. Jangan karena dibayar, disogok, kemudian dia memutuskan untuk pro kepada yang membayar dia. Tidak boleh. Harus adil, harus ikhlas. Yang ketiga, disegani oleh kedua suami istri. Harus yang punya wibawa. Siapa dia itu? Akan itu siapa? Harus punya wibawa. Dan yang keempat, hendaklah berpihak kepada pihak yang teraniaya. Apabila pihak yang lain tidak mau berdamai. Nah dilihat, dicek. Siapa dalam kasus ini yang lebih terzolimi? Suamikah? Istrikah? Maka mereka harus berpihak pada yang terzolimi. Istri terzolimi, maka istri harus dibela. Suami terpojok atau suami terzolimi, suami yang harus dibela. Harus berpihak. Nah itulah syarat-syarat hakamain. Oke, selesai. Itu dia tadi materi kita hari ini untuk nusyus, syuqaq, dan hakamain. Dan untuk tugas, saya akan jelaskan. Oke, perhatikan. Oke, ini dia. Nah ini ya, tugas 4 terjemah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu halaman 338-340. Terjemahkanlah secara harfiah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu halaman 338 sampai 340 yang menerangkan tentang bagaimana sikap suami dalam menghadapi tindakan nusyuznya istri. Ya, nusyuznya istri. Petunjuk pengerjaan.
Satu, dikerjakan secara individual. Ya, bukan tugas kelompok, tapi tugas individual. Dua, ketik di MS Word. Ya. Ketiga, ini dia, batas akhir pengumpulan tugas adalah untuk yang kelas A, hari Senin tanggal 27 April 2026. Untuk kelas B, hari Kamis tanggal 30 April 2026. Dan semuanya sama jam 7.00. Ya. Ingat, diperhatikan batas akhirnya. Kalau sudah lewat, maka akan ditolak. Oke? Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai tugas. Dan nanti untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan ini apa namanya? Kalian mengerjakan tugas, saya sudah siapkan eh, file PDF yang menyingkat itu tadi tugas yang ada di kitab Wabah Zuhaili, ya. Dan saya buat ringkasannya, kita tidak perlu repot mencari di kitab Wabah Zuhaili. Saya sudah ringkas, ya. Seperti apa bentuknya ini dia. Saya kasih tampilkannya biar langsung. Nah, nanti ada di lampiran tugas 4 ini. Oke, ya, perhatikan. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia tugasnya. Bentar, begitu. Ini dia ya tugasnya. Halaman 338. Ini ya. Sampai 340. Ini dia ya, sudah disiapkan. Yang pertama, al-wa'dhu wal irsyadu. Mulai dari sini ya. Wa yabda'u zawju bitadibi inda dhuhuri amaratin nusyuzi bitartibi tali. Awalan al-wa'dhu wal irsyadu. Yang kedua, yang kedua, al-hajru fil madja'i wal i'radi. Terus artinya itu. Kemudian yang ketiga, ad-darbu ghairul mufawwafi. Dan yang keempat, talabu irsyadil hakamain. Ya. Tanyanya, Pak, mau diterjemahkan secara harfiah atau kesimpulannya aja? Terserah, terserah, bisa dua-duanya. Mau yang pertama, terjemahkan semuanya, atau cukup dengan mengambil kesimpulan. Oke ya, saya kira cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.